Ya, shalom, selamat malam Bu Indriani. Apa kabar? Praise the Lord. Oke. Wow. Selamat malam Pak Darmawan. Praise the Lord. Salam Pastor John, selamat Ya, malam Pastor. shalom, selamat malam. Apa kabar Pak Darmawan? Ya, masih belum gitu sehat Pastor. Ya, Oh ya, ucapkan yang baik ya, ya, karena ada kuasa di dalam perkataan. amin. Amin. Ya, Ibu Hana Nova, gimana? Sehat-sehat? ya sehat Pastor. Puji Tuhan. Kita selalu doakan tuh kesehatan Pak Darmawan untuk ini ya, Pastor. ya Ya, bisnisnya supaya Tuhan pulihkan. ya Jadi Pastor. saya yakin Pak Darmawan pasti bisa. Yang penting Pak Darmawan tahu dia punya, sekarang kan eranya ini digital marketing. Ya. Nah, jadi selain itu memang promosi di media sosial, saatnya memang ada dia punya teknik-teknik itu. Ya, Nanti bisa lihat di YouTube tuh banyak. ya Pastor. Dapat firman Tuhan apa hari ini Pak Darmawan? Hari ini saya tadi pagi belum sempat baca firman Tuhan Pastor, karena kurang Oh sehat satu gitu, harian. gitu ya. Badan Ya, agak lemas terus, ya. oyong jalan agak putar-putar gitu. Pak Jadi Darmawan banyak istirahat. minum obat apa? Saya minum obat lambung sama obat demam sama obat flu Pastor. Saya flu berat ya. Oh Flu gitu. berat ya, influenza berat. Ya, tetap Pastor gimana, percaya. sehat kan? Pastor Sehat, sehat. selalu bersama Tuhan, sehat. Selalu doakan ya, kita Ya, saling kita mendoakan. doakan juga Pastor pelayanannya. Terima kasih Ya, Pak Darmawan. terima kasih Bapa banyak besar di Pastor. sorga ya, Amin Pastor. kita saling mendoakan tuh, itu bagus itu. Ibu Indriani, kabarnya Kris gimana? Calon menantunya? Amin Tuhan Yesus. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita malam ini tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mari kita berikan tepuk tangan kepada host koordinator kita Ibu Indriani. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Sa.
Kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari ini mujizat Tuhan terjadi dan lawatan Tuhan terjadi lewat ibadah, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, Amin. mengalami masalah Tuhan bukakan. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Ya, selamat malam Pak Darmawan. Selamat malam Bu Sinta, Bu Marta, Bu Meliawati, Cindy, Johan, dan James. Ya, selamat malam juga Pak John, hanya yang setia. Praise the Lord. Memberkati Pak John. Amen. Ya, sebelum ibadah dimulai, kami mau bacakan. Selamat malam Pak Hendro. Ya, malam. Ya. Semua. Halo. Malam Pak Hendro, shalom. Halo. Selamat Amen. bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro. Amin. Amin. Ya, kami mau bacakan susunan acara ibadah CLCC pada hari ini. Ya, untuk host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA. Oh ya, hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 7 Indonesia, pukul 8 Hong Kong, pukul 2 siang Jerman, Nederland. Oh, saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS Sambunan MA dari Kediri. Doa profetik yaitu Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Sedangkan doa pengumuman yaitu yang dibawakan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat malam Bapak yang baik. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap ibadah kami pada malam hari ini adalah lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan yang sakit Tuhan. Seperti Kris Tuhan, kami selalu berdoa Tuhan agar Kris dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kami tahu mujizat-Mu masih ada Tuhan sampai saat ini. Dan berkati juga Pak Darmawan yang sakit dan siapapun yang sakit. Kami percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan percaya Tuhan adalah dokter segala dokter Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap pribadi lepas pribadi yang ikut sumpah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua dalam kebaikan-Mu Tuhan. Semua itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ibadah Tuhan. Tutup bungkus kuasa-Mu Tuhan. Lewat ibadah pada malam hari ini Tuhan. Berkati ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Gunung Batu. Oh, Engkau layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Oke. Hi, this is me after 3 months learning English. I'm so excited right now. My English skill have improved. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Kau Allah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam
Tiada tanda kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allah, nyanyikan besar Allah, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, mari nyanyi sama-sama. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Tetap berkuasa dan waktu dalam tangannya, awal dan akhir, awal dan akhir. Tritunggal yang mulia, Bapa, Anak, Roh, Singa dan Anak domba, Singa dan Anak domba. Besar Allah, nyanyikan besar Allah, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allah, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku, mari bersyukur kepada Tuhan. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan sama-sama, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Engkau Tuhan yang besar ada di sini bersama-sama kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak saudara siap memuji Tuhan pada malam hari ini? Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Semua bertepuk tangan di atas kepala kita. Ya. Yes. Mari masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Oh, yeah, yeah. Ini kami Tuhan. Kami siap masuk gerbang-Mu dengan sukacita semuanya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Katakan, yeah. Haleluya. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hati-hatinya, nyanyi bersuka, agung namanya puji, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga, dengan senap hati naikkan pujian, ajukan jempol tinggi-tinggi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, semua lebih dahsyat lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, haleluya. Angkat suaramu bagi Tuhan. Yesus Kristus, Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya kita jempol tinggi-tinggi bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sama-sama, anugerahnya kekal selamanya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur malam ini yang Kau ada bersama dengan kami. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan doa untuk firman Tuhan malam hari ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita,
yaitu Bapak Darmawan Lim dari Kota Medan. Salam Pastor, salam Ya, teman-teman shalom. sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami datang menghadapmu berdoa Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang diberikan untuk kami Tuhan, di mana kami bisa mengikuti ibadah Zoom online Gereja Ya, CLCC Yesus. bersama hamba-Mu Pastor John Sarbuna. Tuhan, bukakanlah telinga rohani kami, persiapkanlah hati kami Bapa, agar kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami juga belajar Bapa, agar firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Dan mampukan juga belajar Bapa, taat dan setia kepada firman. Kami juga mau belajar Bapa, hari demi hari dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mau Tuhan belajar, menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa yang maha baik, sepanjang hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau baik Bapa, Engkau sungguh sangat amat baik dalam Ya, kehidupan Yesus. semuanya. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor John Sarbunan. Tuhan urapi Pastor John Sarbunan Bapa. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Hikmat Amin. kebijaksanaan-Mu Bapa, dan iman marifat-Mu Tuhan terus menyertai Pastor John Sarbunan. Sehingga malam hari ini firman Tuhan dibawakan dengan bahasa yang mudah dimengerti Bapa. Ya, Sehingga kami Yesus. bisa memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami butuh Roh Kudus Bapa dalam kehidupan kami, Benar, setiap benar. waktu dalam kehidupan kami. Roh Kudus hadir Bapa, menjamah setiap pribadi lepas pribadi malam hari ini ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC. Kami butuh Roh Kudus Tuhan, terus Ya, sucikan kami Bapa, amin. layakkan dan kuduskan kami, agar kami layak Tuhan, kudus di hadapan-Mu. Sehingga kami bisa datang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan mampukan kami mendengar dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami, sahabat yang malam hari ini ikut Ya, ibadah Zoom Yesus. online Gereja CLCC. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik setiap hari dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Bapa, Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami, Engkau Allah yang akan menyediakannya. Engkau Allah yang mencukupkan semuanya seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, bawa juga Tuhan Pastor John Sarbunan Tuhan kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan dalam misi Yes, penginjilan terjadi dan dalam pelayanan. nama Yesus. Amin. Sehingga setiap hari Tuhan banyak terobosan-terobosan baru Tuhan dalam penginjilan dan pelayanan Pastor John Ya, Sarbunan. Yesus. Banyak membawa jiwa-jiwa Bapa yang belum mengenal Amin dalam Kristus nama Yesus. dibawa untuk Tuhan untuk I kemuliaan. receive. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ibu Sinta ini Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, bersama dengan anak-anak Pastor John. Tuhan berkati semuanya. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan berkati. Tuhan penuhi semuanya seturut kekayaan dan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa Bapa. Kami memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Ada sedikit gangguan, jadi puji Tuhan hari ini kita sudah terkoneksi. Baiklah, malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam sebuah tema, yaitu cara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih dekat lagi itu artinya bukan sekedar dekat ya, tapi itu artinya melekat dengan Tuhan. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini, terambil dari Mazmur pasal 6 ayat 63 ayat 9. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua akan membacakan ayat-ayat ini. Ya, selamat datang Gasa, Ibu Lea dan juga Michael ya.
sudah bersama kita. Ya baik, makasih Bapak Pendeta, shalom buat kita semua. Ya, shalom. Mari kita membaca ayat firman Tuhan pada malam hari ini dari Mazmur 63 ayat 9 yang berbunyi, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Apa yang harus engkau lakukan di saat engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah kesesakan, beban berat, penderitaan, karena masalah ekonomi, keuangan, bisnis, karir, rumah tangga, dalam keadaan apapun. Maka inilah ayat yang Tuhan ingin engkau dengar malam ini. Daud berkata, jiwaku melekat kepadamu. Artinya dia tidak ingin jiwanya itu jauh dari Tuhan. Apa itu jiwa? Jiwa itu pertama pikiran, kedua perasaan, ketiga emosi, keempat kehendak. Nah, jiwa ini kalau tidak dibawa melekat kepada Tuhan, maka jiwa ini akan kosong dan jiwa ini mudah sekali dimasuki oleh hal-hal yang tidak benar, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan, dan lain sebagainya, dan membuat banyak orang dalam keadaan susah, sedih, mereka stres, depresi berat, mereka dalam tertekan, saudaraku ya. Nah, makanya jiwa ini, saudara, engkau bawa kepada Tuhan. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak, supaya jiwamu itu diisi dengan firman Tuhan. Ketika jiwamu diisi dengan firman Tuhan, engkau tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan dalam keadaan frustrasi, ya, atau dalam keadaan crazy. Crazy itu sudah gila, jam 8:15, miring sebelah, saudaraku. Nah, itu kenapa orang-orang mengalami keadaan seperti ini? Karena mereka lupa untuk membawa jiwa mereka itu melekat pada Tuhan. Padahal kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 62 di ayat sebelumnya, Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang membuat jiwa manusia itu tenang ketika dia bawa jiwanya itu bukan sekedar dekat tapi melekat kepada Tuhan. Itu penting sekali. Lalu lihat lagi ya, dikatakan dalam ayat ini Mazmur 63 ayat 9, tangan kananmu menopang aku. Ini artinya mengkondisikan bahwa kehidupan saudara dan saya ketika dalam masalah, beban berat, kesesakan, penderitaan, membuat engkau sangat tertekan, rasanya engkau tidak mampu, engkau tidak kuat memikul beban berat itu, maka engkau butuh tangan kanan Tuhan yang menopang saudara. Amin. Kalaupun manusia tidak bisa menopangmu, apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anakmu, apakah orang tuamu, atau kakak, beradik, saudara-saudara, sepupu, sekandung tidak bisa menopangmu, atau mungkin rekan-rekan baikmu tidak bisa menopangmu, percayalah ada tangan yang tidak terlihat yang selalu menopang engkau dan saya, sehingga engkau tidak jatuh, engkau tidak hancur, engkau tidak binasa, karena ada tangan Tuhan, tangan Yesus yang berlubang paku menopang engkau dan saya. Katakan amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Daud berkata pada waktu dia diperhadapkan dengan 3 pilihan, pilih pada hari ini, apakah kelaparan, apakah itu penganiayaan, atau apakah itu peperangan. Dia bilang, susah hatiku, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan musuh. Kalau jatuh di tangan musuh itu tidak enak, saudaraku. Kalau engkau jatuh di tangan Tuhan, tangan itu akan selalu menopang engkau, sehingga engkau bangkit lagi, engkau kuat lagi, engkau menang lagi, engkau berhasil lagi. Katakan amin. Haleluya. Mari kita akan lihat next berikutnya. Cara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, saudaraku, hidup Kristen yang kuat, berbuah dan berbahagia adalah kapan? Di saat hati dan hidupnya selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Bilang amin. Berapa banyak saudara malam ini hatinya mau melekat pada Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara malam ini yang mau hidupnya melekat pada Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Amin. Bukan cuma sekedar melekat pada Tuhan Yesus, tapi yang Tuhan ingin, dan melakukan segala firman Tuhan di hidupnya. Jadi kalau cuma sekedar melekat tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu belum lengkap, saudaraku ya. Itu belum sepenuhnya yang Tuhan inginkan. Jadi ketika engkau melekat kepada Tuhan, lalu engkau melakukan segala perintah Tuhan, nah itulah rahasia hidup Kristen yang berbahagia, hidup Kristen yang berbuah, yang kuat, saudaraku ya.
Dan hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat 6, saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Artinya dia akan melekat dengan Tuhan, ya. Seperti Mazmur tadi pasal yang ke-63 tadi, ya. Mari kita lihat hal ini, dia adalah orang yang memiliki 3T. 3T ini bukan 3 triliun, ya. Kalau bicara 3 triliun, siapa yang gak mau? Semua orang pasti mau, saudaraku, ya. Semua orang, baik umat Tuhan, baik hamba Tuhan, semua orang pasti mau. Yang namanya 3 triliun itu. Tapi saudara lihat, ini lebih dahsyat daripada 3 triliun. Apa itu 3T? T yang pertama, rahasia supaya saudara dan saya lebih dekat lagi dengan Tuhan, saudaraku, yaitu tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kamu seperti ranting, itu selalu melekat pada pohon, ya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak senang, saudaraku, mendapatkan uang yang banyak. Semua orang senang mendapatkan uang yang banyak. Tapi ingat Bapak Ibu, semakin orang punya uang, itu juga semakin menggoda dia dan membuat dia tidak akan tinggal tenang, saudaraku, ya. Orang ketakutan, kenapa? Karena dia takut jangan sampai uang ini diincar oleh maling, uang ini diincar oleh perampok, uang ini diincar oleh orang-orang jahat. Dan itulah sebabnya mereka takut sekali, saudaraku. Ada yang simpan di bank dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudaraku, dalam hidup ini, saudara, Tuhan mau rahasia supaya engkau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Meskipun engkau punya uang, engkau punya segalanya, tapi kalau engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam engkau, seperti ranting itu menempel pada pohonnya, hidupmu pasti tenang, hidupmu pasti damai. Katakan amin. Haleluya. Ini rahasia yang pertama, ya saudara-saudara. Mari kita lihat rahasia yang kedua, cara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Siapakah orang yang memiliki cara hidup lagi dekat dengan Tuhan? Dia adalah orang yang memiliki T yang kedua. T yang kedua itu apa? T yang kedua itu bernama tentukan dirimu tinggal lebih lagi di dalam Yesus. Yesus siapa dia? Dia adalah pokok anggur. Jadi saudara yang menentukan, apakah saudara mau tinggal lebih dekat lagi di dalam Yesus, atau saudara mau tinggal lebih jauh lagi di luar Yesus. Nah, saudara yang menentukan. Kalau engkau menentukan engkau tinggal lebih dekat lagi di dalam Yesus, maka hatimu pasti tenang, hatimu pasti ayem tentrem, hatimu pasti damai, hatimu pasti bahagia, hatimu pasti berglori. Tapi biarpun engkau punya segalanya, tapi kalau hatimu tidak melekat di dalam Yesus, engkau menentukan untuk jauh dari Yesus, engkau tidak akan pernah bisa mengalami ketenangan dalam hidup ini. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Tuhan memberikan kehendak bebas, Tuhan memberikan pilihan. Tuhan tidak pernah paksa engkau, Tuhan tidak paksa siapapun malam ini. Tuhan hanya memberikan sebuah pilihan. Kalau engkau sendiri memilih untuk lebih dekat dengan Tuhan, maka hatimu pasti tenang, hatimu pasti damai. Tapi kalau engkau memilih, engkau menentukan untuk jauh dari Tuhan, maka percayalah, engkau kehilangan yang baik, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan seterusnya. Engkau kehilangan hal-hal yang sangat berarti dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, malam hari ini engkau sendiri yang menentukan. Tentukan dirimu untuk tinggal lebih dekat lagi di dalam Yesus, ya. Dan percaya Yesus yang adalah pokok anggur, ketika carang itu menempel pada pokoknya, pada induknya, pada pohonnya, maka carang itu akan menerima suplai makanan, nutrisi, semua yang baik disuplai kepada carang itu, sehingga carang itu tidak kering, tidak layu, dan tidak mati. Bahkan dia bisa menghasilkan banyak buah. Amin. Mari kita lihat rahasia yang ketiga.
cara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Dia adalah orang yang punya T yang ketiga. T yang ketiga itu apa? Sekarang tetapkan hidupmu agar apa? Agar selalu tinggal di dalam Yesus. Kembali lagi, tinggal di dalam Yesus, bukan tinggal di luar Yesus ya. Yesus yang adalah pokok anggur itu. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-6. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-6 yang berbunyi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Amin. Jadi setelah saudara tinggal di dalam Tuhan, yang kedua saudara sendiri yang tentukan untuk tinggal lebih dekat ya di dalam Tuhan. Lalu sekarang yang ketiga, engkau tetapkan, jangan berubah-ubah saudaraku ya. Tetapkan itu, sudah mantapkan hatimu. Kalau hari ini engkau tinggal di dalam Yesus, besok engkau tinggal di dalam Yesus. Minggu depan engkau tinggal dalam Yesus, dan seterusnya di dalam Yesus, di dalam Yesus. Karena di ayat sebelumnya berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Saudara, ada banyak orang depresi, stres, frustrasi dalam hidup ini. Mereka merasa nggak mampu menghadapi beratnya hidup ini, kesukaran hidup ini. Kenapa? Karena mereka tidak menentukan hidup mereka di dalam Yesus. Itulah sebabnya mereka merasa sudah nggak punya kekuatan lagi, mereka nggak mampu. Tapi ketika engkau dan saya mulai menentukan engkau ada dalam Yesus, dan hari ini engkau juga tetapkan bahwa hidupmu selalu di dalam Yesus. Orang boleh di luar Yesus, boleh jauh dari Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan, aku mau melekat dengan Tuhan, aku mau terus lebih gandoli Tuhan. Maka aku percaya aku yang lemah ini jadi kuat, aku yang susah dan sedih ini jadi terhibur hatiku, aku yang dalam keadaan putus asa dalam hidup ini, aku punya pengharapan di dalam Yesus, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi saudara-saudara, engkau sendiri yang tetapkan ya, tetapkan hidupmu agar selalu tinggal di dalam Yesus. Yesus yang adalah pokok anggur ya. Saudara-saudara, ini penting. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Jadi inilah orang-orang yang tidak menetapkan hidupnya tinggal di dalam Yesus. Dia bilang apa? Yesus katakan apa? Ia dibuang keluar seperti ranting dan kemudian menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu apa saudaraku? Dibakar. Artinya apa? Habis, hancur, tidak ada lagi. Sisanya tidak ada lagi gunanya. Nah, itulah orang-orang yang pada akhirnya mereka menyesal. Karena mereka tidak bawa diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya mereka binasa. Ada satu ayat yang saya suka sekali. Di dalam Mazmur pasal 73. Ya, di sana berkata bagus sekali. Orang-orang yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Oh saudara-saudaraku. Artinya kalau orang itu dekat dengan Tuhan, hatinya itu damai, hatinya tenang, hatinya dipuaskan. Dan hidupnya tidak binasa. Artinya ada proteksi dari Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia anugerah keselamatan. Tapi kalau kebalikannya, orang meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa perzinahan, dia mulai menyembah berhala, Bapak Ibu sekalian, itu akan dibinasakan ya. Saudara, karena itu mari kita tetapkan bahwa hidup kita hari ini selalu tinggal di dalam Yesus, pokok anggur itu. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku ya. Hasil bagi orang yang mengetahui cara lebih dekat lagi dengan Tuhan, ini dia. Saudara-saudara perhatikan, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Ia berbuah banyak. Amin. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang tidak tinggal dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dan yang lain itu tidak bisa berbuah, ya, sama seperti carang. Kalau dia lepas dari pokok anggur, dia lepas dari pohonnya, maka dia akan layu, dia akan kering, dia akan mati, dan kemudian dipotong lalu dibuang lalu dibakar. Saudaraku ya, kita lihat ayatnya, Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Amin. Jadi kapan orang itu berbuah? Kalau dia selalu melekat dengan Tuhan. Tuhan digambarkan sebagai pokok anggur, sebagai pohon kehidupan itu, saku. Engkau akan berbuah. Ya, tadi pagi saya sampaikan ada 3 buah yang kita hasilkan. Pertama adalah buah pertobatan. Saudaraku ya, bertobat,
untuk tidak melakukan dosa dan kejahatan. Lalu buah yang kedua yang kita hasilkan yaitu buah-buah roh. Saudaraku ya, buah roh itu apa? Kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya, saudaraku. Jadi saudara yang kasih Tuhan yang tadinya nggak sabar, sekarang jadi sabar, ya. Yang tadinya saudara kasih Tuhan tidak menguasai diri, sekarang bisa menguasai diri, saudaraku ya. Itu orang yang penuh dengan buah-buah Roh Kudus, ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Dan buah yang ketiga yang Tuhan mau kita hasilkan yaitu buah jiwa-jiwa, saudaraku ya. Caranya bagaimana buah jiwa-jiwa ini? Saudara-saudara membawa teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, ajak mereka datang kepada Tuhan, ya. Mungkin mereka dalam keadaan kesusahan, kesedihan, mereka dalam keadaan beban, masalah, dalam keadaan tertekan, depresi berat. Dengan engkau mengajak mereka datang kepada Tuhan, waktu mereka dengar firman Tuhan, hati mereka dijamah Tuhan, dan mereka yang susah tidak susah lagi, mereka yang sedih tidak sedih lagi, mereka yang putus asa tidak putus asa lagi. Kenapa? Karena mereka menemukan jawabannya di dalam Yesus melalui firman-Nya. Haleluya. Jadi itu jiwa-jiwa yang kita bawa, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi caranya sudah punya Android, sudah punya handphone itu, sudah pakai setiap undangan yang kau terima, atau kau bisa ambil dari grup CLCC, kau kirimkan sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat di luar sana yang engkau tidak tahu bahwa hari ini mungkin mereka sudah dalam keadaan mentok, dalam keadaan jalan buntu, mereka ingin mengakhiri hidupnya, mereka ingin mau mati bunuh diri. Undang mereka datang dalam kebaktian ini, supaya Tuhan menjamah mereka, sehingga saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat mereka dengar firman Tuhan, mereka punya kekuatan, mereka punya pengharapan. Dan saya percaya pengharapan pada Yesus tidak mengecewakan. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita lihat hasil yang kedua, bagi orang yang tahu cara lebih dekat lagi dengan Tuhan, ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berguna bagi Tuhan, berguna bagi kepentingan Tuhan. Sementara yang lain yang tidak tinggal di dalam Tuhan itu, saudaraku, dia tidak akan pernah bisa berbuah. Mari kita lihat, ya, Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima yang berbunyi, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Sebab di luar aku, Yesus yang adalah pokok anggur itu, kalau orang di luar Yesus, apa yang terjadi? Tuhan bilang terus terang. Tuhan gak sembunyi-sembunyi. Tuhan bilang terus terang dengan tegas. Dia katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, alias gatot. Gatot itu gagal total, saudaraku. Nah, karena itu teruslah miliki hati dan hidup yang selalu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya apa? Seperti carang cabang itu dia menempel pada pokoknya sehingga dia bisa berbuah banyak, saudaraku. Tapi kalau lepas dari pohon, lepas dari induknya, dia pasti mati, ya. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita jauh dari Tuhan, mungkin secara fisik, secara tubuh insani kita masih bernafas, tapi roh kita sudah mati, jiwa kita sudah mati. Tanda-tanda orang yang mati rohnya, jiwanya itu apa? Mereka ada punya sesuatu yang mereka hilang dalam hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, itulah mengalami kematian rohani, ya. Tanda-tanda orang yang mengalami kematian rohani itu apa? Dia tidak punya satu kerinduan, satu hasrat untuk apa? Datang beribadah, untuk datang menyembah Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang rohnya mati. Saudara-saudaraku, kalau kematian sudah terjadi di dalam roh, maka kematian juga akan terjadi di dalam apa? Kejiwaannya. Maka kalau jiwa sudah mati, maka itu akan terakhir berdampak pada fisiknya, tubuhnya akan mati. Nah, saudara-saudara, yang paling mengerikan itu kalau orang mati secara roh, ya, kelihatannya dia hidup, tapi rohnya mati. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya orang yang mati rohnya, dia menguburkan orang yang mati secara tubuh, secara jasmani. Nah, karena itu saya berdoa malam hari ini, supaya bagaimana roh kita bisa hidup, bisa dibangkitkan. Setiap hari yang kau mendengar firman Tuhan, supaya rohmu bisa hidup. Karena rohmu dikasih makan, rohmu jadi sehat, rohmu jadi kuat, rohmu jadi bertenaga, rohmu
rohmu jadi perkasa saudaraku ya, sehingga rohmu itu hidup, rohmu bisa menyala-nyala. Karena apa? Setiap hari engkau dengar firman Tuhan, itu penting sekali. Orang kalau tidak dengar firman Tuhan itu rohnya saudaraku itu mati, rohnya lemah. Kalau rohnya lemah itu mengganggu jiwanya, jiwa itu lemah. Kalau jiwa sudah lemah itu akan berdampak pada fisiknya juga lemah, saudaraku. Karena semua dimulai dari roh. Ya, jaga roh saudara supaya jangan roh saudara padam, jangan roh saudara mati. Terus beri makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Terlepas dari saudara ikut ibadah Zoom ini, engkau juga di rumah bisa baca Alkitab ya. Ambil waktu untuk baca Alkitab saudaraku. Baca sebanyak-banyaknya karena itu adalah makanan bagi rohmu, makanan bagi jiwamu saudaraku. Kalau tubuh kita ini kan makan saudara nasi, lauk pauk, ikan, sayur dan sebagainya. Tapi kalau roh kita, jiwa kita tidak bisa dikasih makan dengan ikan, nasi dan lauk pauk yang lain, hanya bisa dikasih makan dengan firman Tuhan. Orang Kristen yang dia mengerti rahasia ini, hatinya tenang, hatinya damai. Dia tahu cara untuk memelihara rohnya, jiwanya dengan setiap hari memberi makan. Sehingga ketika makanan itu masuk dalam tubuhnya, rohnya itu sehat, jiwanya juga sehat. Amin. Mari kita lihat yang terakhir ini, saudaraku. Yang terakhir ini adalah orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Hidupnya itu berbuah. Sementara yang lain, saudaraku, dia akan mengalami kerugian. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 6. Yohanes 15 ayat 6 yang berbunyi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Artinya apa kalau sudah dibuang ke dalam api, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar? Artinya dia mengalami kerugian. Nah, kalau orang merasa rugi, dia biasa menyesal, saudaraku. Nah, biasa penyesalan itu datang belakangan, saudara-saudara. Ya, karena itu Bapak Ibu supaya engkau tidak menyesal. Nah, di awal-awal ini, saudaraku, engkau persiapkan dirimu baik-baik. Rohmu, jiwamu dikasih makan dengan firman Tuhan supaya rohmu itu jadi kuat, jiwamu jadi kuat, rohmu jadi segar, jiwamu juga jadi segar ya. Dan itu akan berdampak pada tubuh fisikmu. Biarlah firman Tuhan malam hari ini dalam sebuah tema yaitu cara lebih dekat lagi dengan Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa malam ini saudaraku, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Ya, shalom, selamat malam. Mari Ya, kita shalom. berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu malam ini. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami sudah memuliakan namamu, memuji, membesarkan namamu ya Bapak. Dan kami sudah mendengarkan juga sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Kaulah pokok anggur dan kamilah ranting-rantingnya ya Tuhan. Kalau kami tidak berbuah, pasti Engkau buang keluar ya Tuhan. Yesus. Dan Tuhan, dan Engkau akan kering dan Engkau akan membakarnya Tuhan. Patut kami dibuang keluar ya Bapak, karena kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan tinggalkan Engkau dan Ya, Engkau Yesus. juga tidak akan tinggalkan kami ya Tuhan. Amin, amin. Apapun ya Tuhan itu pun, Tuhan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Engkaulah kuat kuasa kami yang hidup, Engkaulah juru selamat kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Selain Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Mulai dari dahulu, kemarin, hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tetap Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya dan Ya, yang mengandalkan Yesus. Engkau. Dan pengharapan jiwa kami hanya kepadamu Tuhan, tidak ada yang lain ya Bapak. Dan Tuhan biarlah kami Tuhan Kau berikan kekuatan yang lemah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan memberi penghiburan buat anak-Mu yang Ya, susah. Yesus. Ya, Dan ada Tuhan. masalah Tuhan, Engkau juga ringankan ya Tuhan Amin. beban Dalam mereka nama ya Yesus. Tuhan, persoalan mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, kasih setiamu tetap ada di dalam kehidupan Amin. anak-anak-Mu. Amin. Dan kami bawa doa untuk Tuhan mantunya Bu Indriani ya Tuhan, Ya, yang Yesus. sekarang di Penang Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan. Oh, tapi Tuhan kami satu hal kami percaya ya Tuhan, bahwa bilur-bilur-Mu membawa kesembuhan, darah Ya, Yesus. menghancurkan segala sakit penyakitnya. Tuhan, kami manusia yang lemah Tuhan.
Dokter berkata apapun Tuhan, tapi kalau Engkau berkata satu hal Tuhan, Engkau akan Tuhan memakai Tuhan, mantunya Bu Indriani Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau akan berikan panjang umur Tuhan, Dalam nama kesehatan dan Yesus, Tuhan. kekuatan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah mujizat-Mu selalu ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Ya, Dan Yesus. hanya nama-Mu yang dipermuliakan ya Amin, Bapak. amin. Kami ini Tuhan anak-Mu yang tanpa Engkau tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Ya, Yesus. Bersama Engkau Tuhan kami mendapat hidup yang kekal. Amin. Kami percaya Tuhan, pada suatu saat Tuhan, kedatangan-Mu tidak akan lama lagi Ya, Tuhan. Yesus. Biarlah kami tidak akan binasa Tuhan, Ya, melainkan Tuhan. beroleh hidup yang kekal itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dan firman-Mu malam ini menguatkan hati kami ya Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan, banyak jiwa-jiwa di luar sana ya Tuhan. Jesus. Oh, yang tidak pernah Tuhan percaya kepada Engkau dan tidak mengandalkan Engkau. Tapi kami satu hal percaya Tuhan, Kau mengasihi anak-anak-Mu itu Tuhan. Karena Tuhan, dia tahu di luar Engkau Tuhan, dia akan lemah, tidak berdaya. Biarlah Ya, Tuhan, Yesus. hamba-hamba-Mu yang di sana Tuhan, yang melayani Engkau, Engkau beri kekuatan dan kesehatan yang Kau memberkati dimanapun Tuhan. Amin. Hamba-Mu ini berada Tuhan, di seluruh dunia ini Tuhan, untuk mengabarkan firman-Mu Tuhan, Injil-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Bahwa Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dibesarkan dan dipermuliakan nama-Mu. Hanya Engkau lah Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak. Kami serahkan Tuhan doa kami ini yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam hadirat Engkau. Biarlah Bapak doa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini menjadikan satu dupa yang harum di hadirat-Mu. Di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang berkuasa, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Kyo Kim untuk doa peneguhan firman yang sangat indah ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, selamat datang Ibu Kesia Pilichan dari Hong Kong sudah bersama kita. Tuhan memberkati Pak Lukas ya. Bu Lea ya, teman-teman semua, orang-orang luar biasa. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Kepada Bapak Darmawan, terima kasih atas doanya untuk firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Leli yang telah membantu Pak John untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan memberkati, semangat Bu, sehat selalu. Ya, kita selalu buat Bu Leli agar sehat selalu. Ya, juga ada hambanya yang setia, Bapak John. Terima kasih Pak John. Firman-Nya luar biasa ya. Endingnya kita tuh harus melekat sama Tuhan dan nomor satukan Tuhan endingnya, dan melakukan firman-Nya ya. Ketika kita itu yang kita alami ikut Tuhan, selalu melekat dan melakukan firman-Nya, tinggal di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah segalanya bagi kehidupan kami, dan kami percaya ya Tuhan itu setiap masalah kita selalu bergantung sama Tuhan. Jangan ninggalkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kita itu gunung batu, dan tadi bilang sesuai dengan firman-Nya, Tuhan itu pokok anggur dan kita rantingnya ya. Kita melekat, katanya Pak John, gandul Gusti ya, itu ya. Kan ada lagunya, gandul Gusti. Ya itu bagus itu. Selalu ikut Tuhan ya, apapun yang terjadi ya. Percaya di saat kita sakit, saat kita susah, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan itu sumber segalanya ya, dapat menyembuhkan, dan Tuhan adalah dokter segala dokter. Saya selalu berserah sama Tuhan. Apapun ikut sama Tuhan aja. Jalannya Tuhan, pokoknya kita banyak proses. Proses dari Tuhan itu banyak sekali proses. Enggak langsung mulus-mulus saja, semua itu diproses. Untuk supaya kita menang dan jadi pemenang, Tuhan pasti proses. Itu ya.
luar biasa Pak John firman-Nya. Tuhan memberkati Pak John. Tetap sehat, semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan selanjutnya yaitu doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Kami persilahkan. Ya, makasih Bu Indri untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik pada malam hari ini. Yang pertama bagi bangsa dan negara, dan yang kedua bagi gereja CLCC. Doa profetik bagi bangsa dan negara, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Weli yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Weli dan keluarga. Tetap semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Oke, dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Kami persilakan Bu Lydia Eka. Ya, shalom. Shalom. Ya, shalom Bu. Shalom semua. Shalom, shalom. Ya, selamat malam. Untuk pengumuman atau persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan atau misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes.
Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 WIB. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi gereja CSCC dimulai pukul 4 pagi ya. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadat CSCC Zoom live streaming, maka gereja CSCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja CSCC dan koordinator masing-masing. Haleluya. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host, musik, WL, multimedia, doa prophetik, dan keenam pengumuman. Tolong jadwalkan saya hari, tanggal, pukul, tugas nomor berapa. Setelah ini isi datanya, harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadat CSCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Agustus 2023, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikian info gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Amin. Tetap semangat ya. Ya, kembali kepada host kita malam ini, koordinator kita. Ya, terima kasih Pak John. Ya, terima kasih kepada Ibu Lydia Eka yang telah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Lydia Eka dan keluarga. Tetap sehat, semangat selalu, diberkati Tuhan. Ya, terima kasih atas kerjasamanya pada malam hari ini. Kami selaku host mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena ibadah sudah berjalan dengan lancar. Itu karena Tuhan selalu hadir di ibadah pada malam hari ini lewat ibadah CLCC. Ya, terima kasih Bapak John, terima kasih Bu Eli, Pak Darmawan, Bu Lydia Eka, Kesia, terima kasih juga Bu Ong, Pak Lukas, ya, Bu Marta, sehat selalu Pak Hendro, terima kasih. Juga Pak Montir, sehat selalu Pak Montir. Bu Meliwati, juga Bu Sinta, Jem, Gasa, ya, semua diberkati Tuhan ya. Terima kasih kepada Pak John yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak John. Amin. Selalu dukung doa Bapak John agar sehat selalu, diberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Bapak John, Tuhan buat berhasil, dan berkati juga anak istrinya dan keluarganya. Tuhan memberkati. Dan besok kita ketemu link yang sama pada pukul 4 pagi. Tuhan memberkati. Mungkin ada yang dibantu doa, silakan kirimkan pesan lewat link pada malam hari ini. Kita doakan oleh Bapak John. Tuhan memberkati. Oke, praise the Lord, Bapak Ibu sekalian.
Mari semua yang hadir malam hari ini, Tuhan melihat imanmu. Tuhan hanya melihat imanmu, apakah engkau masih percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan masih melihat akan imanmu, apakah engkau masih tetap berharap pada Tuhan. Yakinkan dirimu malam ini, di mana ada iman di hatimu, di situ ada mujizat. Malam ini imani, Bapak Ibu sekalian, aku berkata untuk semua pria yang hadir malam ini, di dalam nama Yesus, untuk Pak Darmawan, untuk Pak Lukas, untuk Pak Wongtir, di dalam nama Yesus, untuk Pak Hendro, di dalam nama Yesus, untuk hamba-Mu sendiri, untuk anak-anak kami, Yohan dan James, para pria yang hadir malam hari ini. Percaya kuasa Tuhan bekerja, menjamah engkau saat ini, Pak Darmawan. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, miliki pengharapan pada Yesus. Aliran kuasa Tuhan dicurahkan mengalir atasmu. Tuhan tahu hatimu saat ini, bahwa hatimu sungguh percaya, merindukan akan jamuan kuasa Tuhan. Sekarang terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, menyembuhkan kau malam ini. Di dalam nama Yesus, be healed now. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Aku berkata, tubuhmu sehat, mulai dari bagian kepala sampai sekujur tubuh, sampai telapak kaki. Jadi sehat dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang kronis, penyakit yang melemahkan engkau di dalam nama Yesus. Yesus katakan sudah selesai. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu. Dalam nama Yesus, mantapkan hatimu, tetap percaya, tetap setia, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Terima malam ini dalam nama Yesus. Aku berkata Tuhan malam hari ini, di dalam nama Yesus, Pak Lukas, dalam nama Yesus, Tuhan persiapkan engkau untuk mendapatkan suatu karya yang Tuhan akan berikan bagimu hari ini. Mujizat ajaib mulai terjadi di dalam nama Yesus. Untuk hotel yang dipercayakan untuk dijual, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Tidak ada lagi pembatalan, tidak ada lagi penundaan. Tuhan buat semua tepat pada waktunya. Berjanji di hadapan Tuhan, bahwa engkau tetap setia, orang yang setia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam nama Yesus, berkati Pak Hendro, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak kami, Yohan sini. Tuhan berkati James dalam nama Yesus. Untuk semua wanita yang hadir malam ini, oh Tuhan, Engkau menjamah dalam nama Yesus. Untuk Pak Wongtir juga, Tuhan menjamah Engkau. Tuhan sembuhkan Pak Wongtir, terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Ongkyo Kim, Tuhan sembuhkan engkau malam ini. Tuhan pulihkan engkau, kesehatanmu jadi baik, semakin baik bertambah baik. Engkau dapati bahwa tubuhmu sudah sehat dalam nama Yesus. Untuk Ibu Indriani, aku berkata malam ini aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Weli Hukubun, untuk ponakannya Pak Wahyu Hukubun, untuk cucunya Arsenio, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Untuk Kasih, untuk juga Aldo, mengikuti pendidikan, semua berjalan dengan baik sampai selesai dalam nama Yesus. Percaya malam ini Tuhan mendengar doa kita semua. Untuk Ibu Marta, Engkau terima kesembuhan. Untuk Ibu Keisha Wilichan, dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini. Juga Ibu Lea Siwalete disembuhkan dalam nama Yesus. Gasa disembuhkan dalam nama Yesus. Michael juga disembuhkan dalam nama Yesus. Tidak satu pun yang luput dari kuasa dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita doakan Ibu Rosalin. Lewat operasi Tuhan sudah pimpin berjalan dengan baik, sudah disembuhkan. Tuhan sembuhkan juga sahabat-sahabat yang lain yang kondisinya sedang terganggu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Ibu Ratna Marlina juga sudah sembuh. Kami percaya juga Tuhan Pak Yanto, teman-teman yang sakit malam ini, Oma Nana, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Percaya malam ini yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan. Terima di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan malam ini kami percaya, oh calon menantu Ibu Indriani Kris juga sudah disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya.
Terima Tuhan kasih Roh Pak memberkati Gubernur, untuk Pak pelayanannya, Ya, Pak Darmawan, Berkati. salam buat Bu Pak Aranova, Pak Wongkir. Wongkir, Ya. memberkati Ya, Pak Wongkir ya, Amin. Om Pastor Giogi, John. Bu Kesia, Beli. terberkati ya. Doa-doanya. Yes, Pastor terberkati John semuanya. doanya. Ya, Selamat Tuhan malam. memberkati. Pak Maman. ya, Pak Berlanjut Lukas. Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Ya, Ya, salam sama-sama. semua. Praise the Ya, Lord. salam. Ya, Ibu Audio. Ya, Bu Mulyasri, Indriani. Namanya hukumun. Shalom, Ya, saudara semua. semuanya. Ya, Bu Pak Eka, Pak Darmawan. Bu Darmawan, Ya, Ibu Bu Lea, Eli. ya, Lukas. Pak Semangat Indri. ya, 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 halo sama-sama. semua. Tuhan, Gading. Bu Lea, shalom untuk semua. terberkati semua ya. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Bless you Selamat Ya, all. bye-bye. Bye. Selamat istirahat teman-teman ya. Sampai jumpa besok pagi. Amen.